perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transmisi elektronik untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Arif Rahman Arif, saksi Cuk Putranto, saksi Baikoni Wibowo, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, Arifin Widianto, masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 14 2022 sekitar pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di pos security Komplek Perumahan Polri Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan dan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum terus-menerus atau tidak sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Berawal pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah di rumah dinas terdakwa milik terdakwa Sambo di Kompleks Perumahan Polri Duren 3. Akibat penembakan tersebut, terdakwa Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan dengan cara menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang telah terjadi, sehingga salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi saksi Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 WIB di mana saksi Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantai Indah Kapuk Jakarta dan meminta agar segera datang ke rumah terdakwa di Kompleks Polri Duren 3. Berselang sekitar pukul 19.15 saksi Hendra Kurniawan tiba di rumah terdakwa di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 dan bertemu langsung dengan terdakwa di karpot di rumahnya, di mana pada saat itu saksi Hendra Kurniawan bertanya kepada terdakwa, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh terdakwa, ada pelecehan terhadap mbakmu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu. Lalu korban panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ternyata korban yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa. Melihat situasi tersebut, Richard Eliezer membalas tembakan Nofriansah sehingga terjadilah saling tembak-menembak di antara mereka berdua yang mengakibatkan korban jiwa yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia di tempat kejadian. Inilah cerita yang direkayasa terdakwa lalu disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan. Pertama kita lihat dulu kasus Ferdi Sambo dituntut selama seumur hidup ya. Seumur hidup itu artinya klasifikasi kelas 1 di bawah tuntutan tertinggi yaitu hukuman mati. Dalam pertimbangannya tidak ada satupun memang saya setuju tadi terkait dengan tidak adanya alasan yang meringankan begitu ya. Nah kalau nggak ada alasan yang meringankan tentu posisinya di situ bisa hukuman mati, cuma hukuman mati itu masih kontroversial ya Mas. Jadi PU juga takut juga menerapkan terkait dengan hukuman mati.
Nah, bagaimana konteks dengan seperti ini nanti penasihat hukumnya? Penasihat hukumnya akan mendalilkan kalau sebenarnya hakim harus memperhatikan jasa-jasa dari Ferdy Sambo selama dia dalam aktif sebagai kepolisiannya dengan pangkat yang tinggi ya, sebagai perwira ya, bintang 2. Dan itu kalau nanti hakim mempertimbangkan sebagai suatu keringanan, bisa jadi hukuman yang tadinya dengan huruf bisa menjadi dengan angka ya, atau masuk ke dalam 20 tahun begitu kalau masih masuk ke dalam alasan-alasan yang ringankan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Putri kita lihat banyak kecewa ya, apalagi keluarga korban melihat bahwasanya peran Putri bukan hanya untuk membantu melakukan tindak pidana dan dianggap tidak mempunyai niat jahat dari awal. Tapi dari fakta-fakta yang disampaikan di persidangan oleh Richard Eliezer dan sesuai dengan beberapa bukti lain, itu menunjukkan kelihatannya Putri ini bagian dari directing mind ya, atau aktor intelektual bersama-sama dengan Ferdy Sambo. Sehingga harusnya dalam posisi seperti ini dia hukumannya walaupun tidak melakukan eksekusi tapi bersama-sama melakukan perbuatan itu, kedudukannya harusnya hukumnya nanti lebih tinggi dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum saat ini, yaitu 8 tahun.